untuk kekokohan iman dan Islam kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah, al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah, al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina bil ihsan. Ihsanukal qadim, ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang wadhaiful imam, tugas-tugas imam yang harus kita pahami bersama. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang wadhaif atau tugas-tugas imam sebelum sholat. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang wadhaiful imam fil qiraah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu. Wa amma wadhaiful qiraati fa thalathatun. Gambaran tugas imam atau beban imam ketika dalam hal bacaan. Awaluha, yang pertama, ada tiga. Yang pertama adalah ayyasirra bidu'ail istiftah wa ta'awudz kal munfarid wa ijharu bil fatihati wa surah ba'daha fi jami'i subhi wa aulatal isya'i wal maghrib wa kadzalikal munfarid. Pertama adalah membaca secara sir. Sir itu tahu ya, sir ya. Sir itu pelan, ya pelan ya. Membaca secara sir doa istiftah, ta'awudz seperti sholat sendirian, pada saat sholat sendirian, dan juga wajharul bil fatihah, dan mengeraskan bacaan fatihah dan surat setelah fatihah di dalam semua sholat subuh, 2 rakaat isya dan 2 rakaat maghrib. Begitu juga dengan sholat munfarid atau sholat sendirian. Wa yajharu biqoulihi amin fi sholatil jahriyah, dan menjaharkan qaul amin, mengeraskan ucapan amin di dalam sholat jahriyah, sholat yang mengeraskan bacaannya. Wa kadzal makmum, begitu juga dengan makmum. Wa yaqrinu al makmum ta'minahu, dan makmum membersamai aminnya, ditakminil imam, dengan aminnya imam, ma'an bersama-sama, la takiban, tidak takiban, tidak mendahului. Nah, ini yang pertama. Jadi pertama membaca doa iftitah. Ini termasuk yang sunat-sunat.
Tapi hampir tidak ada riwayat yang menyebutkan kalau para ulama kita, para ulama pernah meninggalkan doa iftitah. Ya, ini mengingatkan aja, karena ini sama dengan bahasan kitab sebelumnya. Membaca doa iftitah itu sunat, tapi tidak ada riwayat para ulama pernah meninggalkan doa iftitah. Bahkan dalam kitab-kitab yang sifatnya menceritakan gerak-gerik para ulama ataupun tulisannya tidak ada yang pernah misalkan meskipun sunat lalu kemudian ditinggalkan tidak apa-apa, misalkan begitu ya, tidak pernah mengatakan begitu. Jadi dia selalu mengatakan doa iftitah ini sunat, tapi tidak ada riwayat satupun yang menganjurkan untuk meninggalkannya. Itu pentingnya doa iftitah. Kalau terjemahnya kan sudah yang beberapa minggu yang lalu ya. Lalu membaca ta'awud, jadi membaca doa iftitah, suratul Fatihah itu kalau bisa baca ta'awud, tapi ta'awudnya sir saja. Nah, kemudian imam harus membaca secara jahar, secara keras bacaan surah Al-Fatihah dan juga surah setelahnya. Jadi keras. Ya, jangan geremeng. Maka kemudian kita sejak kecil sering diajarkan untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu secara keras. Jadi kalau bisa mulut itu diperkuat, diperlebar sehingga suaranya jelas. Antara huruf ini dan itu tuh jelas. Makanya dulu kalau kita belajar sama orang tua kita, belajar huruf ain aja suka diukur gini, itu biar terbuka. Jadi jangan hemat dengan besar mulut itu. Gitu. Jadi langsung untuk itu harus dibuka dulu. Jadi tiga baris ini disuruh mengucapkan, disuruh dimasukkan ke mulut, ukuran agar kita mengucapkan huruf itu jelas. Jadi lebar-lebar. Jadi antara huruf ain, alif itu bisa terlihat beda. Maka wajharu bil Fatihah. Begitu juga ketika membaca Fatihah, jahar. Secara jelas. Wa surah ba'da di dalam sholat subuh, 2 rakaat sholat isya dan yang pertama dan 2 rakaat sholat maghrib. Wa kadzalikal munfarid. Dianjurkan juga ketika sholat sendirian itu juga dijaharkan. Apa maksudnya? Kenapa ketika sholat sendirian dijaharkan? Agar ketika ada orang lain yang ingin sholat, misalkan ketika kita juga di masjid sholat sendirian, ketika dijaharkan, ketika dia datang duluan di masjid tersebut, sementara jamaah utama sudah selesai, lalu kemudian ada orang yang ingin mendirikan sholat baru, itu dia akan langsung memakmumi, bermakmum dengan orang yang sholat jahar tadi. Jadi tidak akan banyak sholat sendirian itu. Karena orang kalau misalkan mendengarkan ada sholat bacaan atau suara sholat jahar, itu mesti orang akan kecenderungannya ingin berjamaah gitu. Tapi kalau misalkan ini sholat jahar, kalau kita sholatnya sholat sir, maka mungkin orang yang baru datang akan menduga orang itu sholat sunat. Jadi ketika sholat sendirian itu juga dianjurkan untuk menjaharkan, meskipun jaharnya terbatas, area terbatas. Maksudnya tidak keras-keras seperti imam utama ya, tapi ya biasalah jahar yang jelas terdengar kalau dia sedang melaksanakan sholat fardu. Termasuk juga di amin, bacaan amin. Nah, imam disuratkan untuk membaca amin. Di amin itu harus keras. Lalu kemudian makmum membarengi, menyamainya, tidak boleh mendahului. Membaca amin itu juga sunat dan tidak ada riwayat yang bagi para ulama
ketika mengucapkan amin itu lalu kemudian meninggalkan. Tidak ada dalam kitab yang menjelaskan itu. Karena saking pentingnya amin itulah, maka seorang makmum pun ketika dia makmum masbuk, ya, makmum masbuk baru datang, baru takbir, setelah takbir imam waladhdallin, makmum disunatkan untuk membersamai amin, baru kemudian membaca doa iftitah. Karena saking pentingnya mengamini orang atau imam yang setelah selesai membaca Fatihah setelah waladhdallin itu. Jadi kita amin gitu. Imam amin, kita baru makmum baru Allahu Akbar, maka dia disunatkan untuk amin dulu, baru kemudian membaca doa iftitah. Saking pentingnya amin itu. Nah, ini amin. Yang kedua atsaniyah, yang kedua mengenai beban atau tugas di bidang bacaan bagi seorang imam adalah ayakunal imam fil qiyam salah saktat. Imam harus tahu dia memiliki 3 tempat untuk berhenti sejenak dalam bacaan, ya. Imam harus tahu, ya, bahwasanya imam memiliki 3 tempat untuk berhenti sejenak. Nah, untuk apa? Untuk memberi kesempatan bagi makmum membaca suratul Fatihah. Awalahunna, yang pertama adalah idza kaburo li du'ail istiftah. Pertama adalah ketika takbiratul ihram. Ketika atau setelah takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah. Jadi setelah takbiratul ihram itu membaca doa istiftah atau iftitah, ya, itu tempat pemberhentian pertama, tempat diamnya imam pertama. Watsaniyah idza faragha minal Fatihah. Yang kedua adalah setelah selesai dari membaca suratul Fatihah. Yang ketiga, watsalitsatu idza faragha minas surah qabla ayyarka. Yang ketiga adalah jika setelah membaca surah, setelah suratul Fatihah, sebelum ia ruku. Wa hiya akhaffaha wa dzalika biqadri matang fasilul qiraah an takbir. Seringan-ringannya adalah diamnya itu kira-kira antara takbir rotul ihram dengan bacaan. Faqad naha an ta'jil fi, dilarang untuk terburu-buru. Baru misalkan baca qulullah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, langsung ruku. Jadi ketika terburu-buru itu tidak dianjurkan. Jadi kasih jeda sejenak. Wala yaqra'ul ma'mum wara'al imam. Makmum tidak boleh membaca apapun di belakang imam illal Fatihah, kecuali surah Al-Fatihah. Wa illam yasma'il ma'mum fil jariyah libu'dihi, meskipun tidak mendengar bacaan, meskipun makmum tidak mendengar bacaan di dalam sholat jahriyah karena jauhnya posisi. Jadi misalkan suatu ketika sholat Jumat, imamnya bacaannya suaranya lembek sampai di makmum terbelakang nggak kedengeran. Nah, meskipun kalau tidak kedengeran, ya, makmum tidak diperbolehkan membaca surah-surah yang lain ketika berjamaah. Dia hanya diperbolehkan membaca surah Al-Fatihah meskipun suara imamnya tidak terdengar. Nah, ini catatan ini biar hati-hati. Pokoknya bacaan berdiri itu hanya bagi makmum hanya surah Al-Fatihah. Tidak ada surah yang setelah surah Al-Fatihah. Tidak ada. Ya. Aukana fi sirriyah, atau ketika dalam sholat sirriyah
yang disamarkan surahnya fala ba'sa bi qira'ati surah, maka tidak mengapa membaca surah. Nah, dalam salat sirriyah zuhur asar ya, dalam 2 rakaat yang pertama tidak mengapa membaca surah, dilanjutkan baca surah setelah suratul Fatihah. Ya jelas ya. Asal satu yang ketiga, at-takhfif aula siyaman idza kasral jam. Takhfif itu meringankan. Kalau bahasa sholat berarti meringankan itu mempercepat. Mempercepat lebih utama, terutama ketika jamaahnya banyak. Wah, gitu. Idza kasral jam, jadi at-takhfif aula siyaman idza, mempercepat atau meringankan bacaan itu lebih utama ketika jamaahnya banyak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif, jika kalian salat berjamaah, Anda sebagai imam, falyukhaffif, maka ringankanlah, maka percepat. Fa inna fihim ad-dhaif, karena di dalam jamaah itu ada yang lemah, wal kabir dan orang tua, wadzal hajah dan orang yang memiliki kebutuhan. Fa idza shalla nafsihi, jika salat sendirian, falyutawil masya'a, maka kemudian perpanjanglah semaunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, iqra surah Sabbihis. Jadi bacaan yang yukhafif, yang pendek itu adalah seukuran Sabbihis. Was-sama'i wat-thariq, dan was-sama'i wat-thariq, was-samsi wadduha, dan was-samsi wadduhaha. Jadi ini ukuran surah yang dianjurkan oleh Rasulullah, surah yang terpendek. Jadi kalau misalkan ya kira-kira ukuran lamanya sholat kita itu adalah ketika berdiri itu dianggap paling ringan, paling pendek adalah membaca Sabbihis atau was-sama'i wat-thariq, itu berarti sekitar 23 ayat ya. Kalau Sabbihis itu 39, kalau 138. Wasamsi wadduhaha dan wasamsi wadduha sekitar 40-an. Jadi kira-kira yang namanya surat-surat pendek yang sering dibaca Rasulullah adalah panjang ayatnya kira-kira 40. Ini kalau yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya sudah qul huwallahu ahad saja, kan begitu ya. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau bisa, kalau kita bisa menghafal itu, maka mengikuti jejak Rasulullah, pokoknya surat terpendek adalah itu. Kira-kira ukurannya 40 ayat. Nah, kalau membaca surah mentang-mentang hafal Yasin, baca surah Yasin, nah itu malah kemudian tadi tidak dianjurkan, karena ketika berjamaah tidak dianjurkan. Tapi kalau sedang sholat sendirian tidak apa-apa membaca surah Yasin. 1 juz enggak apa-apa. Itu sangat baik kalau ketika sendirian membacanya diperpanjang atau dipanjang-panjangin. Tapi kalau sedang jamaahnya banyak, jangan banyak-banyak. Tapi saya kira di kita jarang ketika sholat jamaah membaca surah Yasin, walaupun hafal, atau membaca surah apa yang panjang, Al-Waqiah selesai, itu jarang. Nah, kita rata-rata membacanya hanya ya pokoknya wadduha ke bawah. Wadduha ke bawah. Paling panjang ya wadduha, enggak apa-apa. Jadi kita upayakan begitu kalau sebagai imam. Jadi ini etika ya, etika atau catatan bagi imam. Jadi tidak usah berpanjang-panjang. Kalau kita upayakan yang paling pendeknya tadi menurut hadis adalah apa? Sabbihis was-sama'i wat-thariq dan was-samsi wadduhaha. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika di dalam
wadhaiful imam fil qiraah. Beban atau yang perlu diketahui oleh seorang imam ketika dalam membaca. Selanjutnya, wa amma wadhaiful arkan fathalathatun. Gambaran yang harus diketahui oleh imam terkait dengan tugas atau beban dalam hal rukun ada 3. Awwaluha ayu khaffifar ruku' was sujud. Pertama adalah meringankan ruku' dan sujud. Fala yazidu fit tasbihati ala thalath. Tidak boleh menambah jumlah tasbih lebih dari 3. Jadi ketika sholat ini imam ya, kalau makmum boleh. Imam, ukuran imam ketika sujud, ketika ruku tidak boleh berpanjang-panjang. Kalau ukurannya adalah tadi membaca tasbihnya maksimal 3. Jadi kadang pengen keren, agak lebih lama, tasbihnya dipanjang-panjangin, dibanyak-banyakin. Untuk imam tidak diperkenankan. Hanya saja ketika imam itu membaca tasbih kok pelan-pelan, misalkan subhana rabbiyal a'la atau rabbiyal azim, itu sampai 3 itu kalau dihitung makmum kecepatan Bang Rizal, itu imam 3, Bang Rizal bisa 7. Nah, itu nggak apa-apa, karena makmum baca 7 nggak apa-apa. Nah, kita kan biasanya kan kalau baca sendirian cepet, subhanallah. Ternyata ketika jamaah imam membaca tasbihnya karena saking khusyuknya membaca tasbihnya 3 kali, tapi orang awam ketika ruku atau sujud bisa 5 atau 7 kali. Ya nggak apa-apa kalau makmum, tapi kalau imam maksimal 3 kali. Itu ukuran lama. Lebih dari itu dianggap memperlamai waktu ruku dan sujud. Atsaniyah, yang kedua, fil makmum, bagi makmum yang bagi Allah yusabiqul imam fir ruku' was sujud. Bagi makmum ya tidak diperkenankan mendahului imam di ruku' dan sujud. Bal yata'akhkhar. Akan tapi dianjurkan untuk mengakhirkannya. Fala yahwi lisujud illa idza wasalat jubhatal imam ila ard. Jangan buru-buru sujud gitu. Ini bagi makmum untuk diperhatikan. Illa idza wasalat jubhatal imam atau jabhatal imam, kecuali ketika batuk imam jidat imam sampai pada bumi. Jadi ukuran keterlambatan itu adalah ya itu. Jadi imam setelah jidatnya itu sampai ke tempat sujud, baru kemudian makmum sujud. Ya. Wala yahwilir ruku' hatta yastawil imam raki'an, dan tidak buru-buru makmum itu ruku' sampai imam itu ketika ruku' sudah yastawi, maksudnya udah megang dengkul. Nah, jadi maka kemudian ini terkait dengan aba-aba. Nah, biar makmum itu tidak mendahului, usahakan imam itu ketika memberikan aba-aba tidak bersamaan dengan, misalkan baru Allah mau ini udah Allah gitu kan. Ya, akhirnya kan makmum yang dengar ya karena dengar Allah ya langsung ikut terjun kan. Maka upayakan kita ketika Allah misalkan setelah sedikit sudah condong, sehingga pasti itu makmum akan berada di belakang kita. Nah, afdhalnya tadi ukurannya adalah ketika sujud imam itu jidat udah sampai tempat sujud, baru kemudian makmum turun. Sama juga ketika ruku, imam sudah megang lutut istiwa ya, baru makmum bergerak untuk ruku. Ukurannya segitu. Sehingga Kalau udah seperti itu mesti terhindar dari mendahului
imam. Karena seorang makmum ketika mendahului imam dalam gerakan dan bacaan itu sama saja sholat jamaahnya pahalanya berkurang. Bahkan bisa jadi batal jamaahnya. Kalau batal jamaahnya, batal sholatnya. Tapi saya lebih cenderung untuk mengatakan tadi pahalanya berkurang. Maka kita harus hati-hati ketika menjadi makmum. Lalu ats-tsalitsatu yang ketiga, la yazitu fi du'a tasyahhud ala miqdari tasyahhud hadran min at-tatwil. Tidak perlu menambah, bagi imam tidak perlu menambah dalam doa tasyahud ya. Ala miqdari tasyahud hadran min at-tatwil. Jadi kalau tidak boleh menambah di dalam tahiyat ya. Jadi hati-hati karena kehati-hatian kita atau kehati-hatian imam agar tidak memperpanjang saat tahiyat. Wala yahussu nafsahu bidu'a bal ya'ti bi sighatil jam'i fayaqulu Allahumma ighfir lana. Dan ketika berdoa di dalam bacaan salat ya, gunakan redaksi bisighatil jam'i, redaksi bersama. Fayaqul, maka kemudian sebagian berkata Allahumma ighfir lana, bukan Allahumma ighfir li. Imam itu penting ketika berdoa ya, misalkan baca doa kunut kan Allahumma, kalau sendiri kan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Maka kemudian bagi imam dianjurkan etikanya ya, karena imam itu sudah menyatakan diri berani memimpin, maka gantilah redaksi menjadi Allahumma hdina fiman hadait ya. Itu doa sikot yang jadi li pokoknya yang arahnya ke ku menjadi kami atau kita. Yang terakhir, wa amma wadhaifut tahallul fasalasah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di akhir atau di luar salat atau setelah salat. Awaluha, yang pertama, ayan nuya bitasli matainis salam alal qaumi wal malaikah. Salam terakhir, salam salat itu pertama adalah meniatkan salamnya untuk saudara sesama muslim wal malaikah, dan malaikat. Salam yang kedua untuk malaikat. Assalamualaikum itu bayangannya salam untuk umat Islam, mendoakan keselamatan, mendoakan kedamaian untuk umat Islam. Wal malaikah, dan bersalam kepada malaikat. Atsaniyah ayasbita aqabas salam syama idza kana khalfahu niswah fala yaqumu hatta yang sorifanna. Yang kedua, jika ada makmum perempuan maka tidak dianjurkan untuk berdiri sampai yang perempuan itu meninggalkan lebih dahulu. Nah, ini masalah etika ya. Jadi ketika punya makmum perempuan ya, maka jangan berdiri dulu sebelum makmum perempuan itu beranjak. Yang ketiga, idza salima fayambaghi ayyakbila biwajhi alan nas. Yang ketiga, jika sudah membaca salam maka sebaiknya untuk menghadap arah jamaah. Jadi setelah salam dianjurkan untuk menghadap jamaah. Nah, ini yang terakhir saya sampaikan. Mengenai menghadap jamaah setelah sholat itu ada dua hadis yang perlu diperhatikan. Pertama, memang Rasulullah ketika setelah sholat jamaah itu selalu menghadap kepada jamaahnya. Setelah salam menghadap ke jamaahnya. Untuk apa? Ya, karena memang pada masa-masa Islam itu Rasul sangat berhati-hati, sehingga tahu ketika Rasul sudah menghadap ke jamaah berarti sholatnya sudah selesai ya. Nah, tapi ada perintah lagi
bahwasanya ketika yang lain ya, dalam konteks yang lain ada perintah yang lain, bahwasanya orang ketika berzikir, ketika berdoa itu sunnahnya menghadap kiblat. Jadi ada dua hal nih ya, menghadap kiblat. Maka yang menghadap kiblat juga tidak dipermasalahkan karena sama-sama menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi yang menghadap langsung ke makmum ataupun menghadap ke depan tidak masalah. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah menghadap kiblat, itu kan udah ketahuan ya. Kalau jadi indikasinya sebenarnya adalah sholat itu sudah selesai. Khawatir, bayangkan kalau pada masa itu Rasul ketika selesai tetap menghadap ke depan, dikira masih sholat. Lalu ada orang berjamaah di belakangnya mengikuti atau mau masbuk langsung niat jamaah, kan nggak benar, karena bermakmum kepada orang yang sudah tidak sholat itu kan berarti bukan jamaah. Nah, itu kan diantisipasi ya. Jadi setelah sholat itu dianjurkan untuk menghadap apa namanya ke jamaah, tapi kalau mau menghadap ke depan pun tetap menghadap kiblat pun itu juga menjalankan sunnah yang lain, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita masih mengenai masalah sholat ya. Kenapa tadi Pak Ustaz bilang sholat di 3 waktu itu harus dikencangkan ya, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sedangkan sholat zuhur sampai sholat asar itu bacaannya tidak dikencangkan Ustaz. Jadi saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Itu juga saya tanyakan dulu pas ngaji dulu. Sama juga begitu. Jawaban pertama, kalau secara syariat dalam ibadah itu ada yang namanya ta'abbudi dan ta'akuli. Ibadah itu ada yang sifatnya ta'akuli yang bisa diakal, dirasionalkan, dan ta'abbudi ada yang bisa yang itu ya ta'abbudi ibadah, nggak bisa dipertanyakan. Misalkan orang kentut, kenapa yang dibasuh mukanya bukan pantatnya? Oh, nggak bisa ditanyain itu. Oh, memang sudah syariatnya begitu. Kan gitu ya. Itu yang namanya ta'abbudi. Meskipun ada orang yang ngakal-ngakali menjelaskan, oh karena orang yang kentut itu mukanya malu, maka karena malu salah satunya ini dengan basuh muka. Nah, itu istilahnya ta'abbudi. Sama dengan sholat. Sholat itu kenapa yang malam itu jahr, semua waktu malam jahr, sementara semua waktu siang sir. Kenapa? Jawabannya paling gampang adalah itu ta'abbudi. Gitu ya. Ketentuan sunnah atau memang itu sudah dari sononya. Nah, gitu ya. Meskipun kita juga masih bisa ngakal-ngakalin. Nanya, kenapa Jumat sama Idul Fitri atau jahr? Nah, kok enggak apa namanya sir? Nah, di situ jawabannya adalah syiar. Pertama malam itu kenapa dijaharkan? Karena itu untuk menunjukkan syiarnya. Walaupun di tengah kesunyian masih tetap ada suara tilawah atau suara orang beribadah. Syiar, kebutuhannya adalah syiar. Nah, termasuk ketika di surat dua Id sama Jumat, kenapa dijaharkan ya? Dan itu melawan ketentuan dari sononya. Itu salah satu alasannya adalah untuk syiar. Untuk syiar. Jadi lalu kemudian yang kedua, ada lagi yang misalkan menjelaskan. Namanya juga cari-cari ya. Sebenarnya nggak perlu cari-cari, tapi karena khawatirnya ketika cari-cari itu dianggap sebagai syariat, padahal bukan gitu. Misalnya gini, ada yang mengatakan orang ketika malam itu kenapa jahr, itu untuk menunjukkan bahwasanya umat Islam masih melek, sehingga ketika ada pasukan yang mau menyerang, kan ketahuan, oh itu masih melek, masih sholat.
di kepentingan jahar. Tapi kan ini bukan syariat, ini cuman penjelasan yang mencoba tadi menjawab kenapa itu. Jadi kondisi perang, kondisi saat itu syariat awal Islam sedang perang. Jadi kalau ada suara malam itu berarti masih ada kehidupan. Karena tradisi masyarakat itu ketika malam itu rata-rata adalah sudah datang malam itu udah sunyi, diam, tutup pintu, masuk rumah. Itu tradisi malam pada umumnya. Tapi umat Islam ada gerakan gitu ya, ada suara, oh itu menunjukkan oh masih melek. Berarti nanti kalau perang itu jangan jam segitu kan, karena ternyata umat Islam masih melek. Itu salah satu jawaban penjelasan. Kalau siang kan ketahuan, karena siang adalah waktu yang bagi semua orang semua masih melek. Jadi kalaupun sir tidak masalah. Nah, ada yang menjelaskan begitu. Tapi sekali lagi itu bukan syariat. Penjelasan ini bukan syariat. Ini hanya mencoba mencari jawaban kenapa malam dijaharkan, siang disirkan. Untuk tadi. Jadi salah satu alasannya, alasan yang dicari-carikan oleh ulama begitu jawabannya. Gitu ya. Ya pokoknya gampangnya ta'abbuti. Gampangilah itu udah enggak usah ditanya-tanyain, pokoknya ta'abbuti. Itu udah urusan dari sononya. Tapi hal-hal lain masih bisa ta'akuli, dicari, ada yang bisa dirasionalkan, ada. Jadi kalau yang bisa dirasionalkan ya dijelaskan secara rasional. Nah, gitu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Tidak apa? Ya, begini. Maka kemudian dalam sholat itu seluruh indera harus kita pakai. Tidak hanya telinga. Kita punya mata. Maka ketika telinga memiliki gangguan, maka gunakan mata. Maka penting bagi kita ketika mau berpindah gerakan itu ikuti, kalau misalkan memiliki gangguan pendengaran, ikuti gerakan di depannya. Ya. Ingat, tertinggalnya gerakan makmum itu maksimal adalah 3 gerakan setelahnya. Itu masih diperbolehkan. Misalkan kita waktunya ruku atau waktunya ruku kita masih berdiri. Nah, dari ruku sampai berdiri lalu sujud. Nah, ketika sampai sujud itulah batas akhir tertinggalnya kita. Maka dalam makmum masbuk kan gitu ya, seorang makmum masih mendapati imam ruku lalu dia cepat bergabung, maka dia disebut mendapatkan 1 rakaat. Nah, maka kemudian tadi seorang makmum yang misalkan mempunyai gangguan pendengaran di belakang dan dia berada di belakang, perhatikan untuk mengikuti gerakan jamaah di depannya. Karena kalaupun dia tertinggal, saya yakin tidak akan sampai tertinggal lebih dari 3 gerakan. Misalkan ternyata sudah berdiri baru sujud, kan nggak mungkin. Nah, mesti dia akan ikut depannya, itu pun paling baru tertinggal 1 atau 2 gerakan. Jadi gitu. Kita pun kan nanti kalau punya kendala yang sama kan begitu. Kita sudah tua, telinga kita udah nggak awas, maka gunakan mata ketika ikut sholat jamaah. Jadi nggak harus selalu melihat gerakan imam, tapi lihatlah gerakan jamaah di depannya. Gitu. Jadi membersamai gerakan jamaah di depannya itu sudah sama dengan sholat berjamaah. Jadi tidak diharuskan seorang makmum ya, yang di belakang itu melihat gerakan imam. Cukup melihat gerakan di depannya sama dengan melihat gerakan
imam. Makanya kemudian ini kan ini yang sering saya perhatikan, orang-orang yang pertama kali yang paling yang berdiri di belakang imam adalah orang yang paling afqah di antaranya. Itu dianjurkan begitu. Orang yang paling tahu ilmu. Jadi imam yang di belakang itu kalau kita sholat jamaah dianjurkan untuk yang berdiri di depannya adalah orang yang paling afqah, yang paling memiliki ilmu. Jadi jangan biarkan misalkan ada anak kecil atau anak muda yang kita tahu ilmunya di belakang imam. Maka misalkan nih dari kita, maka yang di belakang imam itu ukuran-ukurannya misalkan Pak Yusuf, Pak Rizal, Punya Sakti, Pak Ustadz, Pak Haji misalkan gitu ya, Pak Harun misalkan. Yang harus di situ. Jadi harus ini tanggung jawab keilmuan. Jangan depan. Jangan begitu. Pokoknya kita sudah bisa mengukur ya keilmuan teman-teman kita ini, maka kemudian apa tadi ketika ke depan terutama di belakang imam kita duluan begitu, jangan mempersilahkan, apalagi misalkan tahu siapa ya yang misalkan orang yang ada anak kecil, kamu di belakang imam malah begitu, itu mah dosa gitu. Dosa ya. Jadi ada dua hal yang tidak boleh orang itu saling mempersilahkan. Pertama adalah ketika wudu itu nggak boleh mempersilahkan, harus rebutan. Wudu itu, maksudnya orang sholat depan nggak boleh mempersilahkan. Yang kedua mengisi soft. Jadi itu harus kita duluan. Tapi kalau tadi dalam kondisi tadi yang ada yang afqah, silakan yang afqah yang lebih faqih dipersilahkan untuk mengisi yang. Kenapa? Tadi dia adalah guidance untuk selanjutnya. Misalkan imam ketika batal, dia harus menggantikan. Kan harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu bingung nanti. Nggak tahu imam batal. Siapa yang maju? Apa repot? Batal kan gitu. Siapa? Maka harus yang afqah di belakangnya. Jadi 1, 2 urusan lurus itu harus yang lebih faqih. Nah, masalah sayap kanan sayap kiri itu sudah terserah. Tapi yang di belakang imam itu harus begitu. Tapi nanti jangan mikir, jangan ini ya. Pokoknya ini orang-orang yang kita tahu, orang-orang yang sering ngaji bersama kita ini pokoknya harus rebutan untuk di belakang imam. Nah, gitu. Karena dianggap faqih atau lebih memahami ilmu tadi ya, ilmu pengimaman. Oke ya, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita ya silakan. Iya, iya. Saya posisi saya juga selatan masih muda, maksudnya masih sendiri, maksudnya takutnya udah Iya, oke. Yang kedua, kesadaran itu penting. Kesadaran itu penting dan memang kemudian maka kemudian utamakan yang lain, nggak masalah. Jadi nggak harus misalkan seperti apa? Anda untuk tidak harus selalu ngotot di posisi penting ya, karena selama masih ada yang lain. Jadi untuk hati itu sudah namanya ngukur diri. Nggak masalah, itu bagus begitu. Jadi khawatirnya juga nanti hilang ingatan, ya maka nggak usah dipaksakan. Ya, maka kemudian sekali lagi titik-titik penting itu menjadi misalkan Anda harus di sini, mungkin untuk sementara dihindari, ya bisa di sebelah kanan, sebelah kirinya. Dalam hal berimam juga begitu. Meskipun sudah memiliki keilmuan yang memadai, tapi sadar diri ketika kemudian kan gini, menjadi imam itu kan bayangannya suka berat gitu ya, berat. Maka ketika berat lalu stres. Kalau agak stres nanti hilang. Nah, itu kan bahaya. Taunya harusnya Allahu Akbar baca Fatihah, karena ingatnya yang mau dibaca adalah suratnya langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina, langsung begitu.
ya lupa Fatihahnya. Karena banyak kasus begitu. Saya punya tetangga, punya dia seorang profesor, guru besar, nggak pernah ngimamin sholat. Suatu ketika pulang kampung, wah kampung kan seneng punya profesor. Maka kemudian didaulat untuk menjadi imam sholat Idul Fitri, Idul Adha saat itu, Idul Adha. Langsung gitu, dia mikirin baca surat apa gitu kan. Ternyata setelah Allahu Akbar langsung baca surah tadi, surah lam yakunil ladzina kafaru lah, bubar jamaahnya itu. Ya, kalau sudah sadar begitu memang lebih baik menjauhi. Lebih baik menjauhi ya. Jadi lebih baik menjauhi kalau merasa sering begitu ya. Memang lebih baik menjauhi daripada nanti membubarkan jamaah. Tapi kalau misalkan sudah nggak ada yang lain nih, apa boleh buat? Jadi pokoknya posisinya kita semua adalah darurat saja. Nah, ketika darurat saja, ya. Ambil posisi sebagai imam darurat atau imam cadangan kan gitu ya, nggak masalah. Jadi nggak usah ngambil peran utama. Tapi yang jelas kita berbahagia semua karena kita sudah memiliki banyak orang yang paham ngimami, bacaannya sudah kesalahan minor, nggak mayor. Karena kalau mayor bisa kalau misalkan kita sebagai makmum ya lebih faqih, lalu melihat imam kok kesalahannya mayor, ya makmum harus mufaroqah. Kalau kesalahannya mayor, tapi kalau minor masih bisa lanjut. Oke, kita akhiri taklim kita, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan makin menyempurnakan ibadah kita. Astaghfirullah alhamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sayyidina nabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafiqu mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa 'azimi sultanika Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna tafarraqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma Allahumma inna a'udzubika min dzulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanatil halmi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim kurang lebihnya mohon maaf akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.